Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadirin wa alaikum wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baiti. Syaulil laumul Fatihah. Wala hadratin khani nabi wa sallam wa barakatuh mukarramin kujimu sya'an qala quratubatin wa hadirin wa alaihi wa kita. Syekh dia latihan Syekh Ibnu Yaman. Al-Fatihah. Sanilaru yang fusina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa lal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bil mufiddarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu tawi bicara. Al-kalamu tem bicara alal basmalati ngatasé basmalah iku syahirun masyhur. Mungtasirun tur kang gumelar jidan kelawan temenan. Fala nutilu mongko ora ndawakaken sapa ingsun bi kelawan kalam alal basmalah li anna li ghalibil fununi krana setune iku kaduwe kaprahe pira-pira fan al ilmiyati kang bangsa ilmiah ta'alluqon ana hubungan dia kelawan basmalah walidzalika lan krana arahe mengkono-mengkono li anna li ghalibil fununi al ilmiyati ta'alluqon biha afrodaha dhewekaken ing basmalah sapa anasu menungso temriki ae ulama ditasnifi kelawan ngarang wal naktasir lan becik ngringkes to nyendhek sapa ingsun ala zikri hadisin ing atase nutur hadis musalsalin kang musalsal waridin kang tumeka fi fadliha ing dalem keutamaane basmalah tabarukan krana ngalap barokah biya kelawan basmalah fanakulu mongko ngucap sapa ingsun nakola nukil sapa saibu miftahil falahi wong kang duweni kitab miftahul falah anil futuhatil makiyati saking kitab al futuhat al makiyah nukil hadisan ing hadis musalsalan kang musalsal dikauli kulin kelawan ucapane saben-saben suwiji min ruwatihi saking pira-pira rawine hadis musalsal rupane hadis billahil adimi laqad hadasani fulanun billahi demi Allah al-azimi kang moho agung laqad hadasani nyeki temen-temen nyeritani ing ingsun sapa fulanun fulan ila Anas bin Malikin tumeka maring sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala lan ngucap sapa Anas bin Malik billahil adimi laqad hadasani maknane sami jedari ya saged wa qala lan ngucap sapa Anas billahil adimi laqad hadasani Abu Bakrin Siddiq billahi demi Allah al-azimi kang agung laqad hadasani nyekti teman-teman nyeritani ingsun sapa Abu Bakar As-Siddiq wa qala ngucap sapa Abu Bakar As-Siddiq ngucap billahil adimi laqad hadasani
Billahi demi Allah al-azimi kang agung lakot hadasani nyekti teman-teman nyeritane ingsun sapa Muhammadun. Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa kang den selir to kang den pilih sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi billahi al-azimi lakot hadasani Jibril. Billahi demi Allah al-azimi kang agung lakot hadasani nyekti teman-teman nyeritane ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril. Wa qala lan ngucap sapa Jibril billahil azimi laqad hadasani Israfilu. Demi Allah al-azimi kang agung laqad hadasani nyekti teman-teman nyeritane ingsun sapa Israfilu malaikat Israfil. Wa qala ngucap sapa Israfil billahil azimi demi Allah al-azimi kang agung laqad qala nyekti teman-teman dawuh sapa Allah taala. Ya Israfilu Israfil bi izzati demi sifat mulya ingsun wajudi lan loman ingsun wa karomi lan tegese loman ingsun manutawi sapa-sapane wong iku qira'a maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim mutasilatan hale tetemu bi Fatihatil Kitab kelawan Fatihatul Kitab marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan isyhadu mongko nyeksenono sapa sira kabeh ala ani ing atase setune ingsun iku qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun lahu maring man wa qabiltu lan nrimo sapa ingsun minhu sanging man alhasanati ing pira-pira amal kesaenan atau amal bagus. Wata jawas tulan ngapura sapa ingsun anisayiati sanging pira-pira kealanan. Wala uhrikulan ora ngobong sapa ingsun lisanau ing lesane man finari ing dalem geni neraka. Wa ujiruhu lan nyelametaken sapa ingsun hu ing man min azabil qabri sanging siksa kubur wa azabin nari lan siksa neraka. Wa azabil kiamati lan siksa dina kiamat. Wayal koni lan tetemu sapa man ing ingsun qoblal anbiya ing dalem sadurunge para nabi wal auliya lan pira-pira wali ajmaina hale sekabehane. Wa qala lan ngucap sapa anadimu Nadim wong kang nadomaken rahimahullah rahimahu muga-muga melasi ing Nadim sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu alal basmalah syahirun mungtasyirun jidan fala nutilu bihi. Jadi pembahasan tentang basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim, kata penyarah atau yang mengomentari kitab Nadom Ibnu Yamun, pembahasan tentang basmalah itu sudah populer. Jadi sudah sangat terkenal. Maka kata yang mengomentari Nadom Ibnu Yamun mengatakan maka fala nutilu bihi, maka saya dalam kitab ini tidak akan memperpanjang keterangan tentang basmalah karena di kitab-kitab lain itu sudah banyak yang menerangkan secara spesifik tentang keutamaan basmalah, khasiate basmalah dan hal-hal yang terkait dengan basmalah, sir-sirnya, rahasia-rahasia di balik basmalah tersebut. Li'anna li ghalibil funun al-ilmiyah ta'alluqan biha, karena kebanyakan disiplin ilmu yang menyangkut ilmu syariat ya, yang bersifat ilmiah, bersifat berbasis keilmuan, itu pasti awal dalam mengarang itu musonefnya pasti akan membahas tentang basmalah. Walidzalika afrodana subitasnif, maka banyak sekali ulama ya, yang di situ mengarang kitab yang khusus untuk membahas tentang basmalah. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang memang khusus membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Baik dari sisi keutamaannya, baik dari sisi khasiat-khasiatnya, baik dari sisi balaghahnya, baik dari sisi filosofinya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ulama yang di situ mengarang kitab khusus tentang basmalah.
Maka oleh karena itu wal naktasir ala zikri hadisin musalsalin waridin fi fadliyah tabarukan biya, maka oleh karena itu saya hanya akan menyebutkan satu hadis musalsal berkaitan tentang keutamaan basmalah. Karena untuk tabarukan, untuk mencari keberkahan dari basmalah tersebut. Jadi hadis musalsal itu hadis yang mana antara rawi pertama sampai rawi terakhir itu dalam meriwayatkan baik di situ qaulan ucapannya, baik itu fi'lan perbuatannya, atau dalam di situ matanya itu sama. Artinya umpamane ada hadis tentang musafahah, tentang bersalaman. Ya. Di situ ketika Anda mendapatkan hadis musalsal dari seorang guru, nah guru itu ketika menyampaikan hadis musalsal, namanya tentang musafahah, tentang salaman atau apa, maka yang dipraktekkan dalam salaman itu akan sama dengan guru di atasnya. Guru di atasnya akan sama dengan guru di atasnya. Guru di atasnya akan sama dengan guru di atasnya sampai ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya Rasulullah waktu menyampaikan hadis musafahah bersalaman itu Rasulullah mempraktekkan dengan umpamanya berduduk, dengan duduk terus sambil nopo, sambil salaman, maka rawi yang ada di bawahnya itu juga ketika menyampaikan hadis musafahah tersebut juga dengan cara berduduk. Itu namanya hadis musalsal. Ya, hadis musalsal itu hadis yang mata rantainya itu berurutan, tidak pernah putus. Lah di sini penyarah kitab Ibnu Yamun juga menyampaikan hadis musalsal tentang basmalah, yang beliau berkata, musoneb kitab Miftahul Falah menukil dari kitab Al-Futuhatul Makiyah, di situ menyampaikan hadis musalsal yang mana di situ redaksinya ada billahil adimi laqad hadasani fulanun. Jadi di sini matanya itu ada billahil adimi laqad hadasani, demi Allah yang Maha Agung sungguh menceritakan kepadaku, sungguh meriwayatkan kepadaku fulan ila Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini ada di matan hadisnya itu. Jadi hadis itu matan itu isinya, redaksinya itu namanya matan. Terus ada yang namanya sanad. Nah, sanad itu adalah rawi-rawi itu tadi. Namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa, dan lain sebagainya. Ya. Seperti Imam Malik. Imam Malik, jalur Imam Malik yang paling sahih itu Imam Malik dari Imam Nafi', Imam Nafi' dari Abdullah bin Abbas, insyaallah Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Anas, ya, ada seseorang meriwayatkan hadis sampai kepada Anas bin Malik, kemudian Anas berkata billahil adimi laqad hadasani Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah yang Maha Agung sungguh menceritakan kepadaku, meriwayatkan kepadaku Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata billahil adimi laqad hadasani Muhammad al-Mustafa, demi Allah zat yang Maha Agung sungguh telah meriwayatkan kepadaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dawuh billahil adimi laqad hadasani Jibril, demi Allah yang Maha Agung sungguh telah meriwayatkan kepadaku Jibril. Maka Jibril berkata billahil adimi laqad hadasani Israfilu, demi Allah yang Maha Agung sungguh telah meriwayatkan kepadaku Israfil. Waqala Israfil berkata billahil adimi laqad qala Allah Ta'ala. Jadi sama, di situ billahil adimi itu dibawa terus oleh perawi atasnya, bawahnya itu selalu ada. Itu namanya hadis musalsal yang qaulan, yang qaul, yang ucapan. Hanya redaksinya seperti itu. Nah nanti ada hadis yang musalsalnya fi'lan,
Yaitu seperti hadis Mustafa tadi. Prakteknya Kanjeng Nabi salamane model ngene. Niku hadis niku terus sampai nisor nggih ngoten niku. Itu namanya napa hadis musalsal. Lah mencari hadis musalsal itu harus lewat guru. Jadi nggak bisa hanya membaca kitab hadis kemudian kita mendapatkan hadis musalsal. Jadi ada napa jenenge talaki ya, ada bertemu langsung dengan guru. Jadi ini namanya hadis musalsal. Nah di hadis musalsal ini mulai dari Anas bin Malik, Abu Bakar, Kanjeng Nabi, Israfil, kemudian Jibril, kemudian Israfil, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, ya Israfilu. Ini berarti termasuk hadis qudsi. Ya. Jadi hadis qudsi itu hadis yang mana itu dawuhnya Allah, tapi bukan termasuk Al-Qur'an. Ini hadis qudsi. Itu bisa maknanya dari Allah, redaksinya itu dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Atau di situ maknan walafdon memang dari Allah tapi bukan bagian dari Al-Qur'an. Niku namanya hadis qudsi. Lah, kalau selain hadis qudsi adalah ucapannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ucapannya Nabi wa ma yang tiku anil hawa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi itu semuanya tidak ada yang dari hawa nafsu, semuanya dari wahyu. Semuanya dari wahyu. Dalam konteks ketika Nabi berkata hukum-hukum syariat. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu konteks bicara tentang sosial dan sebagainya, itu biasa sahabat itu menanyakan ini pendapat pribadi panjenengan atau dari wahyu. Kalau pendapat pribadi panjenengan maka sahabat itu kadang masih mendebat, artinya mendebat itu mempertanyakan. Dan Nabi ya tidak marah. Itu dalam konteks Nabi mendidik kita sebagai manusia. Di situ ada musyawarah, karena musyawarah ini penting. Karena ada cerita sepasang suami istri itu dia sampai menikah hanya sampai kakek nenek, itu dia sampai menikah. Nah, suatu ketika sang suami ini yang setiap hari kerjanya naik sepeda ontel, itu suatu saat dia pulang, sepeda ontelnya itu nggak ditumpai tapi ditenggulu. Karena apa? Karena dilalap bane kempos, bane rusak. Nah, si istri ini yang sudah tua itu melihat suaminya dari jauh seperti itu, akhirnya merasa iba. Hanya dalam hatinya dia berpikir, saya masih punya anting-anting satu. Jadi anting-anting itu mek garek CC gak duwe. Iki sesuk aku tak nang pasar tak dole. Tak gawe nukokne bane bojoku. Bojoku sik ora nengguluk sepeda meneh. Ketika sudah sampai rumah, kemudian ngobrol, dilala suaminya melihat, ternyata istrinya di situ anting-antingnya mek separuh. Dalam benaknya si kakek ini berpikiran, besok saya akan ke pasar untuk menjual sepeda. Akhirnya semuanya ya kodono pasar isu. Sang istri menjual anting, membeli ban oleh loro. Sang suami menjual sepeda ontel, tuku anting separuh, mek sisih tok, ilang mek sisih tok. Akhirnya ketika semua sudah kembali dari pasar, kakeknya dengan wajah sumringah, wah saya bisa membahagiakan istri saya tercinta. Kemudian sing
istrinya juga dengan wajah sumringah. Akhirnya mereka saling bersama-sama memberikan surprise, kejutan. Sang istri mengeluarkan ban. Ini ban untukmu wahai suamiku, supaya engkau tidak. Akhirnya sang suami juga seperti itu. Ini anting. Sampean sih enggak sih sisian. Akhirnya sing wedok takok, lah sepeda sampean nandi Mas? Yo tak dol deh iki gawe tuku aku wingi wani sampean anting-anting mek siji. Gak mentolo tak tukokne anting-anting. Sepeda ontelku tak dol. Lho, anting-anting sampean nandi? Yo tak dol, aku gak mentolo sampean. Nang golek sepeda iki tak tukokne ban. Lah, dari cerita itu Anda sudah bisa menangkap pesan ya pesan yang Anda tangkap apa dari cerita itu? Wasawirhum fil amri. Ternyata komunikasi itu penting. Tapi ya itulah cinta ya, kadang buta seperti itu. Jadi tanpa komunikasi karepe padha apike, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada napa musyawarah. Akhirnya apa ya? Akhirnya seperti itu. Sing wedoke panggah gawe anting-anting separo, lanang ya oleh bantok iso mlaku. Karena lupa apa ya namanya napa komunikasi. Maka terus pesan terutama bagi suami dari cerita itu, pesan yang paling utama, istri mending nggak usah anting-anting sama sekali, jadi aman. Dari separuh sampai ngesak nih, ya, mending nggak gawe plus ya, mending nggak gawe plus daripada separuh nggak mentolo. Nah, nusewu hukum menindik itu ulama beda pendapat. Ya. Jadi kalau menurut Imam Ghazali menindik itu nggak boleh. Entah itu laki-laki atau perempuan, karena itu ada iza, ada menyakitkan di situ. Bukan masalah di situ tasabuh dengan seandainya laki-laki nggak boleh karena tasabuh dengan wanita, mboten niku ilate. Jadi ilatnya itu ada iza. Jadi menyakitkan. Cuma ada ulama yang lain mengatakan ya boleh. Nah, kalau menyakitkan itu kan berarti menyakiti diri sendiri. Nah, balik malih temriki hadis musasal itu menyebutkan mulai dari Anas bin Malik dan seterusnya, Allah bersabda, ya Israfilu wa Israfil bi izzati wa judi wa karomi, demi sifat kemuliaan saya dan kedermawanan saya, mangkoro bismillahirrahmanirrahim muttasilah bi fatil kitab marotan wahidatan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian disambung dengan Al-Fatihah, jadi bismillahirrahmanirrahim terus disambung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin marratan wahidan, satu kali saja isyhadu, saksikanlah wahai para malaikat. Jadi Allah dawuh nang malaikate deloken isyhadu pakai jamak. Jadi yang kon delok niku sanes malaikat Israfil tok, tapi malaikat banyak. Ala anni qad ghafartu lahu, bahwa sesungguhnya saya telah mengampuni orang tersebut. Pakai ghafartu, pakai fi'il madhi, ghafaro. Fi'il madhi itu zamannya itu zaman lampau. Tapi sudah pernah terjadi. Artinya Allah di situ tidak pakai fi'il amar. Tidak pakai fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu zamannya bisa hal, bisa istiqbal. Hal itu berarti zaman sekarang, mustakbal, atau istiqbal zaman yang akan datang.
Artinya seakan-akan seandainya orang itu mau membaca bismillah kemudian sambung terus maca Fatihah, maka Allah di situ sudah memaafkan. Bukan berarti Allah akan memaafkan, tapi sudah memaafkan. Jadi pakai redanya pakai fi'il mati, bukan pakai fi'il mudhari'. Jadi Allah sudah memaafkan orang tersebut dan menerima kebaikan amal-amal baiknya dan memaafkan amal-amal kejelekannya. Wala ukhriku lisanu finnar, dan nanti lesannya tidak akan dibakar dengan api neraka. Karena lesannya di situ pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disambung Fatihah. Wa ujiru min adzabil qabri, dan aku akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Wa azabin nari, dari siksa neraka. Wa azabil qiyamah, dari siksa hari kiamat. Dan dia akan bertemu aku sebelum para nabi dan para wali. Nah, itu kemuliaan yang luar biasa. Nih. Itu ketika orang mau membaca Bismillahirrahmanirrahim digabung Fatihah. Artinya ketika Anda mau melaksanakan sholat 5 waktu, berarti Anda 1 hari 1 malam di situ Anda sudah membaca Bismillah sak Fatihah. Kan bismillah itu ulama ada yang berpendapat itu salah satu bagian ayat Fatihah, ada yang berpendapat itu ayat tersendiri. Ketika Anda melakukan sholat 5 waktu, maka 1 hari 1 malam Anda sudah membaca basmalah beserta Fatihah 17 kali. Karena apa? Karena dalam 1 hari 1 malam 17 rakaat. Niku lek dereng jenengan nambahi sholat sunnah, nambahi sholat sunnah, qobliyah utawa ba'diyah. Ada 10 rakaat yang sunnah muakkadah, sunnah rawatib itu ada 10 rakaat yang muakkadah, yang dikukuhkan. Kalau 10 rakaat itu kita lakukan, berarti awake maca Fatihah 17 tambah 10 ping 17, wis 17. Lek jangan tambahi sholat duha 2 rakaat umpamane, berarti nang kono wis 29. San tambahi bengine sholat witir sak rakaat ae yo akeh umpamane, berarti wis 30. Maka bayangkan ketika di situ kita tidak melakukan sholat sunnah rawatib setiap hari, entah itu hanya 2 atau 4 rakaat. Anggap saja 1 tahun kita tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang sunnah muakkad yang sangat dianjurkan ada 10. Itu sudah berapa 10 rakaat? Berarti ada 20 sujud yang kita tinggalkan setiap hari. Berarti kalau dikalikan 30, itu berarti ada 10 kali 30, ada 300 rakaat yang kita tinggalkan, ada 600 sujud yang kita tinggalkan, walaupun itu hukumnya sunnah. Kalau 1 tahun, berarti 300 kali 12, 3.600 rakaat yang kita tinggalkan cuma-cuma, dan 7.200 sujud yang kita tinggalkan secara cuma-cuma. Ketika kita berpikir seperti itu, akhirnya ngerasa man yo pas eling. Ya kudune yo ngono pas eling, kok lali eling meneh. Mulane penting ngajine eling-elingan. Apa wis Gusti kan Perkataan itu benar. Tapi konteksnya bisa bermacam-macam. Melihat mutakalimnya. Artinya tujuan kita berbicara seperti itu, Gusti Allah kan Ghafurur Rahim. Itu nggak bisa hukum itu kemudian dikebiauyah. Ngoten mboten saged. Artinya yang dibicarakan teksnya itu memang benar, Allah itu Ghafurur Rahim.
Tapi sing ngomong memang sapa dan posisinya pas sapa. Kalau posisinya guru pas nerangne bab tentang kemurahan Allah, Allah Maha Pengampun dan sebagainya, benar kan ngoten. Tapi ketika umpamane ada seseorang dan di situ pas melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan, kemudian dia terus dinasehati orang lain. Ketika dinasihati dari orang lain, dia berkata, "Oh Gusti Allah mau sepuro." Tapi ngomongnya ngono iku mergo asline dhek enggak seneng dinasihati. Akhirnya dhek nggawe cara senjata. Itu konteksnya lain. Itu yang salah bukan yang dikatakannya, bukan yang dikatakannya. Nggih sami kalau apa jenenge rezeki ku sing nanggung Gusti Allah. Itu kan perkataannya benar. Tapi ketika yang mengucapkan itu orang yang kemudian malas bekerja, setowong ae dan lain sebagainya untuk sampai lembut. Nah itu ya beda lagi. Maka oleh karena itu ketika kita mau membaca basmalah, maka beruntunglah orang sing tasik purun nglampahi salat, maka setiap hari sudah napa maca basmalah, maca Fatihah ping pinten? Ping 17. Maka kula panjenengan kudu bersyukur, kudu alhamdulillah, dan Anda harus pede bahwa dengan kita salat, kita membaca basmalah, membaca Fatihah, kula panjenengan akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, siksa neraka hari kiamat. Lesan kita tidak akan dibakar dengan api neraka. Niku kudu pede. Tapi pedene bukan minangka sombong, mboten. PD-nya bukan karena sombong, tapi karena kita percaya terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang non-muslim saja sangat yakin bahwa mereka akan diselamatkan oleh juru selamat, mereka benar-benar yakin akan selamat dengan segala perilakunya di dunia, mereka sangat yakin juru selamatnya pasti menyelamatkan. Kenapa kita sebagai orang Islam yang beriman, yang sholat, yang puasa, yang haji, yang sodako, yang zakat dan sebagainya, kita bendino isine mek ragu tok. Aku mlebu swarga apa neraka ya? Aku mlebu swarga apa neraka ya? Keraguan itu artinya ya boleh, dalam arti kalau panjenengan di situ was-was utawa aku swarga apa neraka ya. Itu kalau panjenengan munculnya rasa seperti itu karena Anda ragu terhadap janji Allah, itu masalah. Tapi kalau munculnya karena Anda merasa kurang banyak amal baiknya, terlalu banyak karena tawaduk, itu mboten napa-napa. Tapi ya nggak oleh diterus-terus nih. Nggak oleh diterus-terus nih. Maka itu sesuatu yang sangat berharga, harus kita syukuri. Kita masih ditakdirkan oleh Allah turun ngelampahi sholat. Secara tidak langsung kita mriku sampun maos bismillah kali maos Fatihah. Wonten cerita, wonten kitab Tadhkiratul Auliya, itu ada seorang ulama dulu namanya pun Syekh Bishr Al-Hafi. Jadi Syekh Bishr Al-Hafi itu beliau lahir 150 Hijriah, wafat 227 Hijriah. Jadi lahirnya berarti umurnya 77. Berarti dia lahir barengan Imam Syafi'i. Karena Imam Hanafi itu lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Jadi ketika Imam Hanafi wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Imam Maliki itu lahir 93 Hijriah kalau nggak salah, kalau saya ingat kula. Oke, hampir bersamaan, kacau 13 tahun. Ya.
Kalau Imam Hanafi An-Nu'man bin Sabit lahir 80 Hijriah, wafat 150. Berarti usianya sekitar 70 tahun. Kemudian lahirnya Imam Maliki 93 Hijriah, wafat 174-an. Mboten klimbu. Terus kemudian lahir Imam Syafi'i 150 Hijriah. 150 Hijriah Imam Syafi'i meguru nong Imam Maliki. Itu sekitar usia 9 tahun, 9-10 tahun. Berarti 160. Berarti Imam Maliki sudah usia pinten nih? Kelahiran 93 ke 160. Sudah nggih 160. Kan Imam Syafi'i sekitar umur 9-10 tahun mondok dan Imam Maliki 67 tahun. 67 Imam Syafi'i seumur 10 Lah, Imam Syafi'i itu ketika mau mondok, beliau sudah hafal kitab karangannya Imam Maliki, kitab Muwatta. Ketika mau meguru nong Imam Maliki, oleh Imam Maliki, ya kamu belajar dulu di santri senior saya. Oh, mboten kula kepengin langsung ten jenengan. Loh, nong santri senior sih aja langsung nong aku, awak musik cilik lah bahasa kasare. Kamu musik cilik kok langsung enggak kula kepinten jenengan. Ngengkel ae akhirnya. Ya wis coba. Hanya ketika dia membaca kitab karya gurunya itu dengan fasih dan lancar, hanya dia diterima. Umur 13 tahun sudah diberi hak Imam Syafi'i untuk mengajar. Sudah diberi hak untuk napa? Untuk mengajar. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 200 pinten. 204 kalau enggak salah. Atau 202. 200 lebih sedikit. Terus muncul Imam Ahmad bin Hambal lahir 164. Wafat 241 napa pinten. Lah, Bishr al-Hafi ini, Syekh Bishr al-Hafi ini lahir 150 Hijriah. Di Baghdad. Nah, dalam kitab Tadhkiratul Auliya yang diceritakan oleh Fariduddin Al-Attar, Fariduddin Al-Attar menceritakan bahwa Bishr al-Hafi itu dulu adalah seorang pemuda berandal. Jadi nakal, nakal. Nakal. Nah, jadi beliau itu setiap malam mesti pesta. Wis mabuk-mabuk, wis pokoknya pesta. Lah, dalam ketika dia pulang dari suatu pesta, dari mabuk-mabuk niku wau, ketika beliau berjalan, beliau menemukan sebuah kertas. Lah, ten kertas niku enek tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia melihat tulisan itu, ini tulisan basmalah. Akhirnya dia ambil kertas itu, kemudian beliau langsung ke pasar membeli minyak wangi, minyak mawar, minyak wangi. Untuk apa minyak wangi tersebut? Akhirnya kertas itu dia bawa pulang, dideleh ten lemarine, dia menjaga, aja sampai Bismillahirrahmanirrahim senong ngembang itu kidaan wong atau kidaan kewan dan lain sebagainya. Dia bawa pulang dari lemari dikei minyak wangi. Akhirnya beberapa hari di kota Baghdad itu ada seorang ulama. Nah, akhirnya ulama itu mimpi. Jadi sing mimpi sanes Bishr al-Hafi mboten, tapi ada ulama yang memimpikan. Nah, di dalam mimpi itu seakan-akan Gusti Allah dawuh, nggih, tolong kandakno Bishr al-Hafi, karena dia telah memuliakan namaku, maka dia akan aku muliakan. Karena dia telah mengharumkan namaku, maka namanya akan aku harumkan di dunia dan di akhirat. Ketika dia mensucikan namamu, maka dia akan aku sucikan di dunia dan akhirat. Dan terus itu sabda itu. Akhirnya ulama itu bangun. Loh, Bishr iku lah arek nakal iko. Mosok kon dawuh gak bener iki. Iki ngipi teko setan ya.
Akhirnya ulama itu wudu, sholat hajat, kemudian dilalah pengen moro ngantuk, turu meneh. Mimpinya yang kedua sama. Tangi cekekal, wah sik durung yakin, wudu meneh, sholat meneh, dilalah ngantuk meneh, turu. Mimpi yang ketiga kali sama. Akhirnya dia yakin, kemudian besok dia mencari. Bisr itu. Dan ulama itu sudah tahu karena Bisr itu ngapunten tidak preman RT atau RW. Bisr itu kelasnya apa? Ngono nganu itu berandale kelasnya ibu kota. Baghdad. Mafia. Wis sangar wis. Akhirnya kemudian dia cari waktu itu hanya Bisr ada di Paradiso. Wah, ya umpamane. Ketemu nang kono, pas teler-teler, ada ulama itu masuk, semuanya kan kaget. Bisr diparani dibisi. Bisr, aku mimpi begini. Akhirnya dia langsung pamitan nang kanca-kancane, ini terakhir kali Aku sampean ketemu aku. Mari ngene sampean nggak akan bertemu saya kembali. Saya sekarang sudah dipanggil. Akhirnya dia melok ulama itu. Kemudian dia tobat, dia belajar ngaji sampai akhirnya beliau menjadi ulama yang luar biasa dan menjadi ulama tasawuf, dan beliau mulai itu kemana-mana tidak memakai sandal. Nandini enggak nggawe alas kaki, maka namanya Bisr al-Hafi. Al-Hafi itu artinya orang yang berjalan tanpa alas kaki. Ini pun namanya al-Hafi. Julukannya. Jadi julukannya Syekh Bisr al-Hafi. Hanya dia menjadi ulama tasawuf. Ya. Beliau terkenalnya ulama sufi. Ya, seperti Imam Ghazali terkenal kan walaupun Imam Ghazali ahli filsafat, ahli ilmu kedokteran, Imam Ghazali ahli ilmu fikih, dan begitu juga Bisr al-Hafi juga menguasai banyak disiplin ilmu. Cuma beliau kemudian mempunyai branding, mempunyai terkenal dengan sufinya. Hanya belum menjadi ulama yang tersohor, bahkan beliau dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi sekelas Imam Ahmad bin Hanbal ya meguru ke beliau. Beliau sangat mengagumi Bisr al-Hafi. Beliau dihormati oleh Khalifah Al-Ma'mun waktu itu. Nah, itu cerita daripada Bisr al-Hafi. Beliau menjadi ulama, dan beliau juga kemudian dakwahnya tidak hanya karena beliau bekas berandal, dakwah ora kemudian dek nang masjid tok, nang madrasah tok, dek juga napa turun ke lapangan karena dia tahu lapangan. Jadi ini juga termasuk pelajaran bagi preman-preman atau anu sing insaf nggih. Ketika Anda sudah insaf kemudian siji tetep kudu golek guru sing benar, sanate jelas dan sebagainya, supaya sik kisanan ilmu, sik ora ibadah tok. Karena ibadah tanpa ilmu itu ya habaan mansuron, seperti debu yang di napa diawur-awurne. Awur-awurne bahasa Indonesiane apa? Dihamburkan, ditebarkan. Jadi enggak enek apa-apane. Karena nanti ibadah tanpa ilmu itu hanya nanti munculnya adalah sesuai aku luwih apik daripada wong iku, aku luwih hebat daripada wong, tahajudku luwih akeh. Jadi rumangsa tok akhire. Karena tanpa napa tanpa ilmu. Lah bisa mboten. Dan Bisr al-Hafi itu juga harus dicontoh oleh preman yang insaf, beliau tidak meninggalkan habitat awalnya. Artinya kan banyak ketika ada preman insaf kemudian dia tobat, akhirnya dia wis nang masjid tok gak nang ndi.
padahal dia tahu cara untuk Keluar dari keluar dari masjid itu ya tetap masjid, tapi dia tahu mendakwai modele karakternya arek sing ngene iki ngatasine ya apa anu. Karena orang beda-beda, nggak semua orang bisa dakwah di tempat-tempat tersebut. Enek sing karakternya kayak Gusmi, dia mampu dakwah di tempat-tempat yang gelap. Dia mampu. Tapi kalau seperti kita dakwah nang tempat gelap dengan alasan nirokne Gusmi, sing didakwahi nggak katut, awake sing katut. Karena kita secara iman masih lemah, apalagi Imron. Ya sama ketika kita wah ini harus saya menirukan dakwah Wali Songo. Awake Wali Songo iku ado keilmuannya apa sembarange ado. Sik ndelok sik apa apple to apple iku aja kadoan sik. Jadi ya apa sepadan sik. Nah itu barokahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bishr al-Hafi gara-gara napa nyelametaken jaga asmanipun pangeran, asmanipun Gusti Allah dirawat, Allah akan memuliakan. Maka itu juga pelajaran bagi kita bagaimana kita sering nggih napa malih LKS nggih pelajaran-pelajaran soal agama niku ngapun tentang LKS agama itu ya ada banyak ayat Qur'annya. Enek bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Wis diuncalne sampah. Wis rombengno, Nduk, wis ora kanggo. Bungkus. Kayak bungkus kayak bungkus kacang dan lain sebagainya lah. Niki. Ini harus kita perbaiki. Tingkah laku kita yang kurang menghormati. Di situ ada basmalah, enek asmanipun Gusti Allah. Enek ayat-ayat Al-Qur'an. Lek anjenipun gak iso ngrumat ya dibom mawon. Dibong nggih nang buritan kan terus dadi Quran sing amo-amo niku lek umpamane wis gak iso ngrumat nggih monggo dibong nang tong nah piturute nggih nabune dipendhem. Dipendhem sing temriku mboten dilangkai wong. Nah, saya bukan jalan lah nggih. Kok terpaksa dilangkai ya wonge sing blarah kan. Wis dipendhem nang mburi kok sing dilangkai sing blarah wonge nduk dalan kok diparani. Untuk dalan diparani. Itu basmalah. Khasiate basmalah itu banyak sekali. Nah orang dulu ketika nyuwuk orang lain nyuwuk putune sak piturute kaya dhisik niku dongane kadang enggak macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wis waras. Alhamdulillah waras. Saiki bismillahirrahmanirrahim. Maca selawat, munjiat, maca selawat akeh. Enggak mandi. Ora mergo bismillah, mergo kelakuan. Bismillah ya tetep ampuh. Sing munine niku. Sing kurang ampuh sing muni. Terus wong saiki kadang ngremehaken. Umpamane santri sekarang wah wado-ado marani kiai. Nang kono njaluk ijazah, njaluk petuah ya kan. Sampinge wis amalno bismillah. Kate nang ndi maca bismillahirrahmanirrahim. Aduh teko Jawa Timur nang Jawa Tengah. Masuk bismillah tok. Aduh, opo. Padahal bismillah itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Allah maha kasih, maha sayang kepada hambanya. Waqala ngucap sapa an-nadimu nadim rahimallah.
Alhamdulillahi ala dawami summa sholatuhu ma'as salami ala imami rusli wal ambai Muhammadin wal ali wal abnai. Alhamdulillah tais kabehane puji kang petang perkara iku lillahi kaduwe Allah. Ala dawami ngatasi saklawase segala puji milik Allah. Selamanya summa sholatuhu mongko nuli uta tambahi rahmat takdim. Jadi lamin niku lam tamlik. Jadi lamin niku nggih macam-macam. Lillah itu lamnya itu faedah macamnya di antara lam tamlik. Segala pujian itu yang memang milik Allah. Ya. Artinya ketika ada manusia memuji manusia yang lain itu sifatnya majas, bukan hakikat. Ketika Anda memuji saya, maka ketika saya terlena dengan pujian sampean itu sebenarnya saya terbujuk. Karena apa? Karena umpamane Anda memuji saya, sebab saya yang menyampaikan, yang membaca kitab lah. Terus pertanyaan berikutnya, yang bisa membuat saya bisa bicara ini siapa? Terus aku iso ngomong mergo ya enek nyawane. Sing kei nyawa iki sapa? Kemudian saya bisa menyampaikan dengan sedikit ilmu sing ngekei ilmu niku nggih sapa? Tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain memuji panjenengan mergo panjenengan tampan utawa cantik, yang memberikan ketampanan itu siapa? Yang mendesain, desainere ketampanan itu mang sapa? Sampeyan yo enggak request. Wajah kita seperti ini ABC dengan segala model, apakah kita request? Kan enggak. Kemudian ada orang lain memuji kecantikan kita, ketampanan kita, kemudian kita terlena, itu kita terbujuk. Artinya ketika kita dipuji orang lain, kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya tetap kita berterima kasih orang lain memuji kita, tapi kita di situ tidak terlena. Dan perlu diingat, pujian itu kalau tidak proporsional akan menjadi racun bagi orang yang dipuji. Maka kita juga harus hati-hati. Ngelem anak, ngelem bojo, ngelem nyenalik nggak ada murid, ngelem murite atau siapapun itu harus benar-benar proporsional. Karena apa? Kalau overdosis itu sangat berbahaya. Ketoke pujian, tapi dibalik itu ternyata itu tambah apa? Menjerumuskan. Contoh, anak benar dipuji terus. Apapun yang dia lakukan kita puji, kita apresiasi. Ya kudu ngono ya kan. Tapi berlebihan, dosisnya berlebihan. Efeknya nopo? Anak ya merasa dia punya backing, merasa. Jadi ya kudu seimbang, kudu seimbang. Sing gak enek efek sampinge muji Gusti Allah. Niku no efek sampinge. Efeknya apik tok, efek depan. Jadi mulane segala puji milik Allah. Jadi bukannya kita nggak boleh muji orang lain atau muji ciptaan Allah, itu harus. Tapi pujian itu tetap kita letakkan pada porsinya. Yang dipuji kemudian juga tahu. Wah dipuji mergo sugih sak piturute ngene. Sing kaya donya niku sinten mawon. Wah dipuji omahe apik, terus mari ngono iso tuku motor, iso tuku sembarang. Wis kalung mase gedhe, anting-anting emas sampai tangane. Pertanyaan, emas iku teko ndi? Kan duwe gunung sih. Sing gawe gunung sapa? Adakah sesuatu benda atau materi yang ada di dunia ini tanpa melibatkan alam? Monggo wis. Wah, mobil iki sing gawe langsung teko Jepang atau Amerika. Wesine niku bahane duwe napa? Yo kok balike nang alam. Balike nang alam. Wis klambi sing gawe anu. Klambi niki dugi bola. Kadang dugi sutra. Lah sutra itu apa? Uler. Tenan. Uler niku kewan sing gila niku.
teko barang sing gilani. Allah bisa menjadikan sesuatu menjadi luar biasa. Padahal teko perkara sing gilani. Teko perkara sing gilani. Bola. Bola niku duwe napa? Kapas. Teko kapas. Lah kapas ya enek wite. Lah terus wite sing nyiptakne nggih sinten? Pun balike nggih pangga nggih. Dipuji wong ya biasa mawon. Artinya ketika kita dipuji kemudian kita seneng rodok gede ndase wajar itu manusiawi. Tapi dengan punya ilmu akhirnya mboten keterusan ngoten lho. Enek rime ngoten lho. Lek nganti dipuji wong napa jenenge enggak seneng blas itu ya itu kelas-kelas elit lah, itu manusia-manusia pilihan yang napa jenenge seperti itu. Manusia-manusia napa biasa ya mesti seneng dan lain sebagainya, tapi senenge mboten akhirnya sampai terlena ngoten. Jadi roh ilmu ini. Suma sholatu mongko nuli tambahi rahmate Gusti Allah ma'asalami sertane rupa keselamatane Allah iku ala imami rusuli ing ngatasé imame pira-pira rasul wal ambai lan pira-pira nabi Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi wal abnai lan tedhak turune utawa anak putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa ulama-ulama rahimallahu taala. Rahimahu muga-muga melase ulama sapa Allah taala. Yustahabu dan sunahaken opal bid'atu ngawiti bilhamdi kelawan muji. Jadi disunahkan di awal itu untuk memuji Allah. Likulli musonifin kadhe saben-saben musonef. Jadi orang yang mengarang kitab, ngarang buku apapun itu disunahkan di permulaannya itu memuji Allah. Entah itu pakai bahasa Indonesia, sampeyan gawe bahasa Jawa, nyene mamane gawe buku khutbah Jawa. Nah, di awal karangan itu yang kula muji dumateng Gusti Allah ingkang Maha Pengasih. Wa mudarisin lan wong kang mulang. Orang yang mau mengajar itu juga dipunsunahkan di permulaannya apa dia memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jadi mukadimah ini ku memuji dulu. Kita memuji Allah karena apa? Karena kita masih diberikan nyawa, diberi kekuatan, mulut kita masih bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak dan lain sebagainya. Wa khatibin lan wong kang khutbah. Mulane wong khutbah niku mboten sunat tok, tapi khutbah itu di antara rukunnya khutbah adalah apa? Hamdalah. Ini rukunnya khutbah kan enek 5, nggih. Hamdalah, terus sholawat, salam, nggih. Kemudian di situ membaca ayat Quran, nggih. Terus kemudian wasiat, terus kemudian mendoakan orang Islam, orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Jadi 5 itu. Jadi khutbah itu ya alhamdulillah. Allahumma sholli ala wa nusallimu ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Utawa ayat Quran bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah maghfir. Mari. Nah, yang kedua, alhamdulillah. Wa nusallimu ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca ayat Quran. Inna a'tainakal kausar. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah maghfir. Muslimin wal mu'minin. Barakallahu li wa lakum. Mari. Niku pun sah, khutbah. Jadi enggak perlu suwe-suwe. Enggak perlu suwe-suwe. Nek gak diundang-undang. Enggak perlu suwe-suwe. Maka dan kula kepingin para takmir ingin saya
rukune khotbah mek iku tok ngoten lho. Jadi lek menawa ngundang aku mari ngono mek ngono tok iku wis sah lho. Enggak perlu dawa. Enggak usah dikurangi ikune. Malah pengumuman kampung. Ya cuma memang perubahan zaman, perubahan orang. Kalau dulu memang masih banyak para ulama-ulama dulu itu yang khutbah ya mek inti-intine tok niku. Ya rukune ditambahi titik lah. Mek dulu. Karena apa? Karena kebanyakan jamaahnya itu mereka nggih itu punya rutinan ngaji. Entah itu 1 minggu sekali atau harian atau 1 bulan atau 3 bulan itu rata-rata punya tempat majelis taklim. Bukan pengajian umum ya, nggih, bukan majelis takwim, tapi majelis taklim. Ya. Majelis takwim itu ya majelis yang sifatnya umum, artinya tema yang disampaikan itu porsi guyone kadang 50%, kadang sudah persen dan sebagainya. Tapi dia punya majelis taklim. Lah zaman makin akhirnya wong makin modern, makin sibuk dan lain sebagainya, bahkan dhek kepingin roh nasihat, kepingin atine rada ayem dinasihati, roh krungu hadise Kanjeng Nabi iku kadang enek ya mek Jumatan tok. Jadi dia itu betul-betul memanfaatkan momen Jumat loh. Ada nggih seperti itu wonten. Apalagi di perkotaan. Memang dia memanfaatkan momen seperti itu. Nah, cuma akhirnya kadang khotibnya kebablasan, khutbah sampai 45 menit. Sampai sak jam. Ada yang seperti ini khutbah itu memang momen untuk menikmati, untuk mengistirahatkan diri. Ngasuh. Untuk caper khotib. Bahkan di antara kelakuan jamaah ketika khotib khutbah itu akeh sing nang kono manusia tanpa kepala. Iki menungso ta apa sirahe kok enok. Tapi ketika barakallahu li walakum utawa Allah magfir, wah lah ketok kabeh. Wa khotibin, orang yang mau melamar. Jadi laki-laki yang mau melamar atau wali yang mau melamar seorang wanita itu juga disunahkan apa? Membaca hamdalah. Jadi wong kate nglamar no, kate nglamar. Lek lamaran kan nggawa seserahan ngono iku. Iki nglamar memang nakok nih. Nah, itu si wali atau yang dia wakil atau laki-lakinya sendiri itu memang disunahkan untuk muji. Jadi sebelum kayak alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al ma'budi bi qudrati, al muta'i bi sultani, al marhubi min adabi wasatwati dan seterusnya itu. Mulane kadang enek khutbah napa nikah. Ini masuk yang wa mutazawwijin. Orang wong kang rabi, wa mutazawijin lan wong kang rabi. Jadi orang yang mau menikah itu sunnah ya mau hamdalah. Nah ini akhirnya enak khutbah nikah. Maka jenengan wonten apa angkah tuka wa zawastuka bla 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 halan alhamdulillahi rabbil alamin qabiltu. Itu sunnah mutasil. Jadi kadang-kadang, jadi mutasil itu artinya tidak sampai dipisah oleh kegiatan yang lain. Namanya ketika si wali atau yang mewakili atau hakim ketika angkatuka wazawastuka halan, lah kok sing laki-lakinya ini yang dinikahkan, yang mau menikah ini, kemudian dia leren jagongan. Leren jagongan kali koncone utawa leren nang toilet lah niku mboten mutasil nggih.
Nggih mboten Kadang kan mustahil. ada sing mek ora nutuk. Tapi kalau mamane halan laren watuk sak wen-wen qabil tu niku tetep mutasil. Selama batuknya ya itu memang alami. Utawa kadang saking redeke halan laren nambah ngedem sik terus qabil tu. Sah, tetep sah. Nggih, tetep sah niku mboten mung fasil. Lah. Mulai nih kalau menunjuk saksi nikah itu diusahakan jangan hanya formalitas tapi memang orang yang tahu syarat rukunnya nikah karena dia saksi, dia yang menentukan, dia yang melihat menjadi saksi ini akad sahnya benar apa enggak. Ketika saksi ini tidak tahu syarat rukunnya nikah, terus dia mau membenarkan atau mau menyalahkan model ya apa dhewe enggak arung. Lah kadang sing duduk saksi nang mburi. Sah, wah. Lah itu ya perlu perbaikan itu ya, kita perlu perbaikan ya. Itu perlu edukasi nggih, perlu edukasi memang. Lah yang tahu syarat rukunnya nikah ketika Anda di situ ditunjuk menjadi saksi, maka Anda harus nggih siap. Untuk apa? Nggih untuk menyelamatkan. Oleh jenengan kemudian mergo tawadhu akhirnya ditunjuk orang lain, engko enek enggak saya sampean nggih sing dosa. Paham kok ora gelem. Wa kana lan ana pasana ngelem. 10 menit lagi. Wa kana lan ana pasana ngelem Allah ing ngatasé Allah taala iku kahadiatil mustasfi'i kaya hadiah wong kang amri syafaat kaya hadiah wong kang amri syafaat qabla mas'alati ing dalam sadurunge nyune mustasfi rojaan krana ngarep-ngarep ayang tafi'a ing yen to ngalap manfaat sapa mustasfi bidzalika kelan mengkono-mengkono sana fi qada'i hajati ing dalam nekani hajate mustasfi. Artinya ketika kita ngelem memuji Allah Subhanahu wa taala itu kita itu sebelum meminta, kula analogikan sederhana ngeten. Ketika kula panjenengan melamar pekerjaan atau ketika Anda membuat proposal atau ketika panjenengan garap napa mawon nggih sesuatu hal umpamane nyen badhe nggarap project tentang apa ya sampah atau project sosial lain dan sebagainya. Itu pasti ada latar belakang. Jenengan mesti ora to the point. Jenengan mengajukan proposal nggih ten sebuah instansi pemerintahan atau kepada seseorang. Niku kan mesti ana latar belakang. Terus ana tujuan, ya, ada visi misi dan lain sebagainya bla bla baru jret dengan hal yang tersebut maka kami membutuhkan ini uluran bantuan tangan dan sebagainya. Padahal intinya kan apa? Aku kate njaluk dhuwit kan ngono to ya. Aku iki kate ngadakne acara, dhuwit kumek enek 1 juta. Iki acarane entek 2,5 juta. Berarti kurang 1,5 juta. Iki lho tulung bantuan pira-pira kan ngono. Tapi nyoba jenengan langsung proposal. Mari ngono cukup apa sak AVS nggih. Iku ora jangkep tik-tikane langsung Bapak Ibu sing sugih. Tulisan bantu. Iki lho aku nggih acara kurang iki lho. Niku wong sing njanjali proposal, omene instansi tambah di ngenekne proposal sampean. Iku maca ngoten niku nggih. Padahal dek iya wis paham nek tujuane proposal ya mesti njaluk dhuwit. Tapi dek maca langsung to the point ngono ya apa rasane? Kok ora niat nemen sih arek iki. Walaupun dikayaknya full ya sing ditelok langsung duit. Ya langsung iku. Iya, tapi ya. Tapi dengan full enek latar belakang panitia disebut nih penasihat ketua penanggung jawab bla 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 bla. Niku sing maca beda rasane ngoten. Niku mawon kepada makhluk.
pada manusia. Lah, ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memang Gusti Allah ya apian. Wis apian banget. Lah, kita seperti itu sadurunge awake njaluk syafaat, njuk bantuan nggih, kita memuji dulu hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bla bla bla. Kita memuji dulu kepada Allah. Baru kemudian Allahumma ini as'aluka, Allahumma ini as'aluka, Allahumma ini a'udzubika, Allahumma ini. Wes pokoke ini as'aluka tok nggih. Sing ngerti dikek apa-apa. Intine as'aluka tok. Tapi yo di mosok kate langsung as'aluka ya nek muji-mujine sik lah. Tapi mau langsung as'aluka yo Gusti Allah yo ora apa-apa. Itu ya ora pantes. Bedane ndongane wali ulama ambek wong awam kados kula panjenengan napa? Para wali, para ulama isine ndongane niku sing as'aluka, sing isine hadun nafsi, njaluk bagian, njaluk untuk kepentingan diri kita sendiri atau keluarga atau apa. Itu sangat sedikit persentasenya. Sing akeh isine ndongane niku hampir 80-90% muji nang Gusti Allah. Muji, sholawat di sini ngoten tak dongane niku, terus njaluke niku mek 10%. Kan ada izin para wali, para ulama niku. Karena apa? Karena sadurunge aku njaluk lho. Pangeran iku wis seru kekarepanku. Pangeran iku wis seru kebutuhane makhluke wis seru. Sakjane aku enggak njaluk pangeran wis ngekeki. Tapi aku ndonga niku minangka ndodone lek aku iku butuh nang Gusti Allah. Idharon li fakri untuk memperlihatkan kefakiranku nang ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa saya ini memang hamba butuh nang Gusti Allah. Ora butuh diijabahi doanya bukan. Tapi kalau kita ndonga mujine mek titik isine Robbana atina, Allahumma ini as'aluka, Allahumma ini a'udzubika, Allahumma barik lana fi rizki. Wis pokoke wis adu nafsi to. Mujine nok 20%, njaluke 80%. Engko lek gak disembadani ya nyalahne Gusti Allah. Kakek ndelok sinetron yang Salah apa salah apa? Salah apa? Apa salahku? Lali ta nek salah akeh. Lah padahal Allah nyembadani donga niku Allah yang mendesain kita, Allah yang tahu kebutuhan kita. Umpamane awake njaluk A. Kadang Allah enggak ngekeki A niku. Tapi Allah nang kono kadang nyimpen dongane awake gawe tabungan besok. Ten akhirat iki dikekne kabeh ngesakne arek iki. Gawe tabungan. Kadang dirupakne lewat kesehatan. Entah itu diri kita yang berdoa atau anaknya atau keluarganya atau tetangganya dan lain sebagainya. Atau dilewatkan hal-hal yang lain. Kadang baru doa itu diijabah oleh 10 tahun, oleh 20 tahun. Kadang kita bisa seperti ini, ojo-ojo iku dongane mbah-mbah wong tuwek kula panjenengan yang 50 tahun kepungkur. Itu kan kita nggak tahu. Karena apa? Kita nggak mencatat. Tapi di sana itu semua tercatat. Awake wis lali. Kanjeng Nabi ndonga ketika nanti ada sebaik-baik Dalikal Jais, ada sebaik-baik pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Itu terjadi kapan itu? Terjadi hampir 6 atau 7 abad setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat 630 Masehi. Kemudian Saladin itu muncul sekitar tahun berapa itu? 1000 sekian lah ya, 1200-an, berarti berapa? 6 abad atau 6 atau 7 abad. Terus kemudian mengatakan, oh doanya Nabi nggak mati. Waktunya pas ini.
Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dulur 600 tahun. Lah Imam Syafi'i itu pernah berdoa 1 atau 2 kali dalam sebuah satu riwayat itu langsung cospleng dongane. Maka itu Imam Syafi'i berdoa, ya Allah saya tidak akan berdoa lagi karena saya khawatir semuanya jenengan berikan ketika saya di dunia. No akhirat enggak oleh apa-apa. Mendaya wae dikai langsung cospleng. Dukun. Nak ndonga tok. Dan seandainya doa kita langsung kemudian sesuai kekarepannya awake, berarti Allah posisinya bukan Tuhan, tapi jongo si awake. Jongo si awake karena awake njuk saiki ya Allah, niki pun wayahe rabi niki mbenye kudu rabi. Nyan mboten ngabulaken, nyan mboten pangeran. Oh, langsung malah ngono. Berarti pangeran manut awake. Berarti yo nek bedane ambek malah uduk Tuhan ya. Karena dia Tuhan ya. Makanya ketika doa kita tidak diijabah atau belum diijabah atau kekarepane durung ngono, awake kudune yo guyu wae. Penting guyu menertawakan diri kita. Iya ya aku kaula ya. Gusti Allah pangeran. Ya pangeran ya kudu sak karepe dhewe. Pangeran sak karepe awake itu dadi pangeran. Itu harus yang kita tahu. Sak menten riyen wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.